Nama saya Frida Triutami dengan NIM 1312200001. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang Perundang-undangan Majapahit. Perundang-undangan Majapahit adalah kumpulan aturan hukum yang berlaku di Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Hukum ini mengatur aspek tentang kehidupan, yaitu dari aspek pemerintahan, sosial, ekonomi, dan agama. Salah satu sumber penting yang menggambarkan perundang-undangan ini adalah Negara Kertaagama, sebuah karya sastra yang ditulis oleh Mpu Prapanca. Hukum-hukum ini biasanya diatur melalui keputusan raja dan para pejabat tinggi, serta diadaptasi dari tradisi hukum Hindu-Buddha. Selain itu, hukum Majapahit itu mencakup aturan agraria dan kepemilikan tanah untuk menjaga ketahanan tanah, ketahanan pangan, serta peraturan perdagangan dan hubungan luar negeri guna mendukung ekonomi kerajaan. Sebagai kerajaan agraris dan maritim, Majapahit menetapkan kebijakan agar seluruh kegiatan ekonomi dan sosial diatur dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Selintan Verbena dengan NIM 13122000052. Perundang-undangan ini juga mengatur norma sosial dan etika yang harus dijalankan oleh masyarakat, termasuk aturan dalam kehidupan keluarga, pernikahan, serta hubungan antar individu. Kehidupan, keagamaan, dan tradisi adat juga diatur untuk menjaga harmoni sosial dengan mendukung pelaksanaan upacara dan ritual yang sesuai dengan ajaran Hindu-Buddha. Dengan aturan yang lengkap dan terstruktur ini, Perundang-undangan Majapahit menjadi bukti bahwa masyarakat Nusantara pada masa itu telah memiliki sistem hukum yang maju. Perkenalkan, nama saya Feroksana Chandra dengan NIM 13122000038. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pasal 42 dalam hukum Majapahit yang berkaitan dengan pembebasan hutang hamba. Pasal ini secara khusus mengatur perlindungan terhadap hak seorang hamba yang telah terbebas dari jeratan utang tetapi kemudian menghadapi kemungkinan diambil kembali oleh anak dari majikannya yang sebelumnya telah membebaskannya. Dalam pasal ini, jika anak majikan mengambil hamba tersebut kembali, maka akan dikenakan denda yang cukup besar. Mengapa pasal ini menarik dan penting bagi kelompok kami? Pasal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sosial di Majapahit mengenal konsep hamba atau penghambaan, namun hukum mereka telah memberikan perlindungan tertentu bagi para hamba. Pembebasan dari utang merupakan momen penting bagi seorang hamba untuk memperoleh kebebasan dari status mereka. Dan pasal ini menunjukkan bahwa kebebasan tersebut harus dihormati oleh semua pihak, termasuk keluarga majikan yang mungkin memiliki kekuasaan atau otoritas yang lebih besar. Lalu, bagaimana penerapan nilai pasal ini di masa sekarang? Menurut kelompok kami, nilai dari pasal ini masih sangat relevan meskipun sekarang kita tidak lagi mengenal konsep hamba. Pasal ini mengandung prinsip perlindungan bagi pihak yang rentan dari penyalahgunaan kekuasaan. Jika kita tarik ke masa kini, nilai-nilai ini dapat kita lihat dalam upaya melindungi hak-hak pekerja atau mencegah eksploitasi individu dalam bentuk apapun. Pada dasarnya, pasal ini mengajarkan kita pentingnya menghormati hak-hak setiap individu sekalipun individu tersebut mungkin berada dalam posisi sosial yang lebih rendah. Lalu, dapatkah kita menganggap pasal ini sebagai pasal yang adil? Tentu saja iya. Pasal ini cukup adil. Kenapa? Karena pasal ini memberikan sanksi bagi mereka yang memanfaatkan kekuasaan demi keuntungan pribadi dan juga melindungi hak-hak orang yang mungkin sebelumnya dianggap memiliki status sosial rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Majapahit memiliki kesadaran tentang pentingnya keseimbangan kekuasaan dan keadilan sosial. Dengan adanya denda bagi pelanggaran terhadap kebebasan seorang hamba, hukum Majapahit menciptakan sanksi yang tegas dan menunjukkan bahwa hak asasi manusia dalam bentuk yang sederhana telah mulai dihargai bahkan sejak masa itu. Sebagai kesimpulan, pasal 42 ini mengajarkan kita nilai-nilai penting tentang keadilan, perlindungan terhadap yang lemah, serta pembebasan kekuasaan. Nilai-nilai ini masih relevan hingga saat ini, dan juga nilai-nilai ini masih dapat diaplikasikan dalam konteks modern sebagai prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Saya Rangga Setia Permadi, NIM 13121000230. Di sini saya akan membahas tentang hukum Majapahit pasal 44, hamba perempuan yang melarikan diri dan menikah. Pasal ini mengatur bahwa jika seseorang hamba perempuan melarikan diri dan menikah,
dengan laki-laki merdeka, maka nilai dirinya, anaknya, dan hartanya akan dibagi antara suami dan mantan majikannya. Menurut saya, pasal ini memiliki nilai keadilan dari sudut pandang masyarakat Majapahit yang menganggap hamba sebagai bagian dari hak milik majikan. Meskipun konsep ini terasa tidak manusiawi bagi kita sekarang, namun aturan ini tetap menunjukkan adanya pembagian hak antara suami dan mantan majikan yang dianggap sah secara hukum pada zamannya. Saat ini, kita tentu tidak mengenal lagi konsep hamba karena setiap orang memiliki hak asasi yang sama. Dalam masyarakat modern, kita menganggap bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan martabat yang sama, tanpa status sebagai hamba atau budak. Sebagai perbandingan, sistem hukum saat ini tidak mengenal status kepemilikan manusia atas manusia lain. Hal ini menunjukkan betapa pandangan hukum dan etika telah berubah secara signifikan seiring perkembangan waktu, di mana sekarang nilai kemanusiaan lebih diutamakan dalam aturan yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Christian Raka Joana dengan NIM 13122000092. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 55 yang yaitu hukuman mati untuk pencuri yang tertangkap. Di dalam pasal 55 mengatur bahwa pencuri yang tertangkap akan dijatuhi hukuman mati dan harta bendanya akan diserahkan kepada raja. Keluarga pencuri yang tidak terlibat dalam kejahatan tidak akan dihukum. Menurut saya, hukum ini terlalu keras karena langsung memberikan hukuman mati. Sedangkan kita tidak tahu tentang pencurian yang dia lakukan. Sedangkan kita seharusnya bisa mempertimbangkan dia ini mencuri seberapa banyak, lalu seberapa besar pencurian yang dia lakukan. Semakin besar pencurian yang dia lakukan, maka seharusnya semakin besar pula hukuman yang diberikan. Jika yang dicuri itu hal kecil, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk memberi tindakan yang setimpal, yang lebih kecil juga. Tetapi kalau di pasal 55 ini diatur bahwa apapun itu yang saya dapatkan adalah apapun yang dia curi, sebesar apapun, sekecil apapun, itu tetap hukumannya hukuman mati. Lalu di sisi lain, aturan ini mengandung prinsip yang bagus, yaitu tidak menghukum anggota keluarga yang tidak terlibat. Prinsip ini sangat bagus karena menurut saya, ya memang benar berlakunya hukum itu atas pribadi yang bermasalah atau pribadi yang melanggar hukum. Jadi yang kena hanyalah pribadi seseorang itu saja dan tidak termasuk dalam anggota keluarganya. Namun hukuman mati sebagai sanksi untuk pencurian terasa tidak proporsional, terutama bila dilihat dari perspektif hukum modern yang mengedepankan keadilan restoratif dan rehabilitasi. Memang menghukum mati adalah mungkin menjadi pikiran di masyarakat. Oh, kalau misal aku mencuri, mungkin aku bakalan dihukum mati. Dan itu memang bakalan membuat masyarakat takut untuk melanggar hukum. Tetapi kita juga harus memperhatikan keadilan ini tadi, restoratif dan rehabilitasi. Pasal ini juga menunjukkan betapa seriusnya Majapahit dalam memberantas kejahatan. Tetapi dengan cara seperti ini untuk diterapkan di masa kini itu terlalu berlebihan. Sekian tanggapan dari saya. Selanjutnya yaitu pasal 75 pencurian palawija dan buah-buahan. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang mencuri hasil bumi pada malam hari akan dikenakan hukuman mati. Namun jika pencurian dilakukan pada siang hari, pelaku hanya diwajibkan mengembalikan hasil curiannya 3 kali lipat. Tanggapan aturan ini menunjukkan bahwa Majapahit memiliki peraturan yang sangat ketat dan serius dalam menjaga hasil pertanian yang mungkin menjadi sumber ekonomi utama saat itu. Namun, hukuman mati untuk pencurian hasil bumi masih terkesan terlalu keras. Di sisi lain, aturan ini seolah mengajarkan bahwa tindakan kriminal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan orang lain lebih berbahaya dan harus dihukum lebih berat. Meskipun demikian, pendekatan ini kurang sejalan dengan pandangan modern yang lebih mengedepankan denda atau pidana kurungan sebagai hukuman pencurian. Kenalkan, nama saya Devi Dasila dengan NIM 131220055. Di sini saya akan membacakan pasal 50, yaitu kaula perempuan yang dilamar oleh laki-laki bebas. Dalam pasal ini menyatakan
menyatakan bahwa jika seseorang perempuan hamba dilamar oleh laki-laki bebas, maka laki-laki tersebut akan mengikuti status sosial si perempuan sebagai hamba dan semua anak-anak mereka menjadi milik majikan perempuan tersebut. Tanggapan saya di sini, aturan ini mungkin muncul sebagai aturan cara Majapahit mempertahankan status sosial dalam masyarakatnya. Namun dari segi kemanusiaan, aturan ini terasa tidak adil karena memaksa seseorang untuk menerima status hamba hanya karena menikah dengan perempuan yang memiliki status tersebut. Di masa kini, hukum lebih menjunjung kesetaraan terutama dalam perkawinan, di mana tidak ada bisa memperbudak atau memiliki status sosial lebih tinggi dari pasangan tersebut. Jadi aturan ini menunjukkan keterbatasan dalam pandangan tentang hak asasi di masa Majapahit. Meskipun tujuannya saat itu adalah menjaga stabilitas sosial. Sekian dari